Rohman Hidayat tantang pihak Danu mau buat Yosef jadi tersangkanya. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Yosef Hidayat, suami dari korban yang sekaligus saksi kunci dalam kasus Subang ini, tak pernah mengelak jika dirinya memang masuk ke rumah TKP. Namun sebelumnya Yosef telah menyatakan pada pihak keluarga Danu dan pihak Polres, dan Yosef tak menampik masalah itu. Jika memang polisi mau menetapkan Yosef sebagai tersangka karena menjadi orang pertama yang masuk ke TKP, tidak masalah. Cuman ada tidak buktinya, dan itu sudah kita sampai ke dalam BAP, bahwa kedatangan Pak Yosef dari rumah istri muda ke TKP itu kan jelas ada saksi yang melihat. Ucap Rohman Hidayat, Jumat 5 November 2021 pagi. Seperti ungkapan Rohman Hidayat saat membalas tudingan dari kuasa hukum Danu yang menyebutkan bahwa Yoseflah orang pertama yang masuk ke TKP, bukan Danu. Saat itu Danu masuk ke TKP pada tanggal 19 Agustus, sedangkan Yosef masuk ke TKP pada saat kedua jasad ditemukan, yakni 18 Agustus 2021. Kuasa hukum Yosef menjelaskan pada saat Yosef di TKP pagi 18 Agustus, dirinya bertemu dengan Pak Ujang. Pada saat pertama kali ke TKP sekitar jam 07.15. Kala itu Yosef sendiri, kemudian 07.20 Yosef bersama Pak Ujang. Jadi tak sendiri pada saat ke TKP. Saat ditanya apakah saat itu sudah ada polis lain atau belum, Rohman menuturkan saat itu belum ada garis polisi, karena Yosef saat itu pergi ke rumah Danu dan pergi melapor ke polisi, namun bukan perkara pembunuhan melainkan penculikan. Namun posisi datangnya Danu pada tanggal 19 Agustus dan itu jelas memenuhi unsur pasal 221 ayat 2. Jadi apakah dia disuruh atau menyuruh orang lain, itu jelas dia sudah melanggar itu, beber Rohman Hidayat. Jika Yosef sejak awal memang tak memungkiri dan polisi sudah mengetahui jika ia orang yang pertama kali masuk ke TKP dan 5 menit kemudian Pak Ujang datang. Setelah dari situ 07.24 waktu Indonesia Barat dia menelpon Amel. 07.26 waktu Indonesia Barat dia menelpon Yoris. Dan 07.35 waktu Indonesia Barat dia sudah di Polsek. Saat anak bungsunya Yoris menelpon dan pihak Yosef tak mengingkari itu. Hal itu juga sudah dibuktikan dan disampaikan ke pihak kepolisian. Nah, problemnya sekarang kalau Danu itu konteks yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena Danu itu datang ke TKP sudah di polis lain, ucapnya. Jelas itu ada pelanggaran hukum, karena itu sudah jelas batasan yang diberikan pihak kepolisian terhadap satu wilayah atau tempat, di mana satu tempat itu terjadi tindak pidana, itu poinnya, pungkasnya. Demikian info kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.